Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, diketahui seorang nabi memiliki mukjizat. Hal ini terdapat dalam hadis. Tidak ada seorang nabi pun kecuali diberi bukti-bukti mukjizat yang dengan semisal itu manusia beriman. Hadis riwayat Muslim. Tak terkecuali Nabi Muhammad memiliki mukjizat. Nabi terakhir ini memiliki banyak mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bisa membelah bulan. Mukjizat ini adalah jawaban dari tantangan orang-orang Quraisy. Lalu seperti apa kisahnya? Ini dia ulasannya, tonton hingga akhir hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Bertambahnya pengikut Nabi Muhammad SAW membuat kaum kafir Quraisy marah. Mereka pun melakukan berbagai cara agar para pengikut Nabi berkurang. Salah satu cara yang ditempuh adalah meminta hal yang tidak masuk akal. Tentunya itu dilakukan untuk menyudutkan Rasulullah SAW. Tantangan kaum kafir Quraisy untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW adalah dengan meminta membelah bulan. Mereka menyuruh Rasulullah membelah menjadi dua bagian bulan yang sedang bersinar. Rasulullah SAW pun berdiri, kemudian mengarahkan tangannya ke bulan. Bulan pun terbelah menjadi dua. Satu bagian di gunung yang satu, dan bagian yang satunya lagi ada di gunung yang lain. Hal ini sesuai dengan yang diminta oleh kaum kafir Quraisy. Tantangan kaum kafir Quraisy telah diabadikan dalam hadis. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, penduduk Mekah meminta Rasulullah SAW agar mendatangkan mukjizat. Beliau memperlihatkan pada mereka terbelahnya bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai terbelahnya bulan ini juga diperkuat dengan riwayat lain. Terbelah dua, satu belahan di atas gunung, belahan lainnya di sisi yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apakah terbelahnya bulan hanya sekali saja? Ternyata peristiwa Rasulullah membelah bulan tak hanya sekali. Peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 kali. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, 2 kali beliau memperlihatkan bulan terbelah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Peristiwa bulan terbelah pertama kali terjadi di Mina. Hal ini berdasarkan ucapan Anas. Bulan terbelah saat itu kami bersama Nabi SAW di Mina. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, peristiwa kedua ada di Mekah. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Bulan terbelah di Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW sudah memenuhi tantangan dari kaum kafir Quraisy. Namun mereka malah menuduh bahwa itu adalah sihir. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, "Aku melihat bulan terbelah menjadi 2 bagian sebanyak 2 kali. Peristiwa ini terjadi di Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Satu potongan di atas gunung Abu Kubais dan potongan lainnya di atas As-Suwaida. Mereka berkata, bulan telah disihir. Turunlah firman-Nya. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan." Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 1 hingga 2. Hadis riwayat Hakim. Kaum kafir Quraisy telah dipenuhi permintaannya untuk memperlihatkan bulan terbelah. Namun mereka memang sejak awal tak berniat untuk mengikuti ajaran Nabi. Mereka hanya berniat untuk menghalang-halangi orang lain pada kebenaran. Mereka pun bertanya kepada para musafir, jika seandainya mereka melihat bulan yang terbelah, maka Nabi Muhammad benar. Namun jika mereka tak melihatnya, berarti itu hanyalah sihir. Mereka memiliki sangkaan bahwa jika seandainya sihir, orang-orang yang berada di luar Mekah tak akan melihat peristiwa terbelahnya bulan. Lalu apakah jawaban musafir yang ditanya itu? Para musafir ini pun menjawab bahwa mereka melihat bulan terbelah. Hal ini sesuai diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, bulan terbelah di Mekah hingga menjadi 2 bagian. Orang-orang kafir Mekah berkata, ini adalah sihir. Ibnu Abi Kabsyat menyihir kalian. Tunggulah orang-orang yang bersafar tiba. Kalau mereka melihat seperti apa yang kalian lihat, maka Muhammad benar. Kalau mereka tidak melihat apa yang kalian lihat, maka Muhammad telah menyihir kalian. Mereka bertanya pada para musafir yang datang dari berbagai penjuru. Kata mereka, kami melihatnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu adakah bukti bahwa bulan memang pernah terbelah?
Dalam buku Miracles of Al-Quran dan As-Sunnah, Daud Musa Fitchcock yang berasal dari Inggris kagum dan akhirnya masuk Islam karena penelitiannya. Hal ini diawali dari Fitchcock yang menonton acara televisi dengan tema perjalanan keluar angkasa. Saat itu sedang berlangsung wawancara dengan ilmuwan luar angkasa Amerika. Penyiar televisi tersebut, James Burke, menyimpulkan bahwa para astronot menemukan bulan pernah terbelah dan menyatu kembali. Hal ini ternyata dibenarkan oleh Tom Weathers dari Smithsonian National Air and Space Museum. Ia berkata, ada patahan pada bulan yang dinamakan lobate scar. Diyakini bahwa patahan ini terjadi akibat material kerak bulan yang saling mendorong, sehingga terjadi retakan. Jadi, itu mengindikasikan bahwa sesuatu menyebabkan bulan untuk mengalami pengerutan atau penyusutan. Badan Antariksa Amerika atau NASA juga menemukan retakan yang terlihat jelas pada permukaan bulan. Ada banyak teori yang telah diusulkan untuk menjelaskan penyebab terjadinya retakan tersebut. Mereka menyebutnya retakan yang tersambung. Namun, untuk penjelasan mengenai penyebab terjadinya masih membuat bingung para ilmuwan. Karena teori yang dikemukakan jauh dari kenyataan gambar yang diperoleh oleh NASA. Nah, sahabat beriman, itulah kisah dan fakta tentang terbelahnya bulan. Bulan tak hanya pernah terbelah sekali saja, namun terjadi sebanyak 2 kali. Permintaan untuk membelah bulan berasal dari kaum kafir Quraisy yang sebenarnya ingin menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Namun hal itu keliru karena bisa dilakukan Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu mukjizatnya. Peristiwa terbelahnya bulan pun bukanlah dongeng karena ilmuwan menemukan retakan yang ada pada bulan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.